Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part 6. Gimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk yang belum menonton di part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Entah berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk tertidur dalam ketidaksadaran. Yang jelas, saat terbangun Mutia langsung dapat melihat sinar berwarna jingga dari sudut matanya. Kepala perempuan itu terasa sakit dan berat. Bahkan rasanya seluruh wajahnya bengkak dan kebas. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya seraya memperhatikan setiap sisi kamar tidur yang sangat rapi. Hingga detik ini, Mutia sama sekali tidak tahu dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Seperti mimpi yang begitu nyata dan asli, bahkan rasa sakitnya dapat dirasakan dengan jelas. Setelah cukup tenang, perempuan ini memutuskan untuk berdiri dan menatap cermin ukuran besar yang berada di dalam kamar. Saat itu menyadari bahwa wajah dan tangannya memang tampak berantakan. Jika diperhatikan dengan seksama, terdapat banyak luka tipis seperti sayatan ilalang, namun begitu dalam hingga meninggalkan rasa perih. Pada bagian bibir juga ada koreng yang menjijikan. Ia tidak seperti dirinya sendiri dan hal itu membuatnya takut. Bersama langkah berat dan cepat, Mutia melangkah setengah berlari mencari keberadaan suaminya. Ada berjuta pertanyaan yang ingin sekali ia layangkan agar semua yang terjadi menjadi jelas. "Mas!" teriak Mutia sambil mengarah ke ruang lainnya. Namun setelah menyusuri setiap bagian rumah, ia tidak menemukan siapapun di sini. "Mas Bayu!" ratapnya lirih sambil terduduk di ujung tembok yang ruang tamu. Tulang belulang di sekujur tubuh mulai terasa hilang. Tubuh pun langsung lunglai seolah kehilangan tenaga. Satu hal yang ia takutkan saat ini, hanya dirinya masih berada di dimensi lain dan terkurung selamanya. Tidak ada rasa lapar, yang ada hanya sakit dan perih pada tubuh dan juga hatinya. Ini adalah luka yang tidak berdarah, tetapi terasa sangat menyiksa. Bahkan rasanya dunia ini sudah tidak lagi berirama. "Kenapa Tuhan memberikan aku penderitaan seperti ini?" tanya Mutia sambil menangis dan terduduk di sudut ruangan. Takut akan kenyataan di depan mata, Mutia memilih berbaring di lantai dingin dan meringkuk seorang diri. Yang ada di dalam benaknya hanyalah pengulangan kematian yang tiada habisnya. Tanpa terasa, kedua mata itu benar-benar terlelap hingga ia melupakan segalanya. Gelap, hanya ada cahaya dari pori-pori jendela dan pintu villa. Tanpa sengaja, Mutia tertidur dan sekujur tubuh terasa kaku dan beku. Sepertinya ia sakit. Ini ciri-ciri ketika ia merasa demam tinggi. Belum memiliki tenaga lebih, perempuan ini memutuskan untuk meringkuk dan memeluk tubuhnya sendiri sekuat tenaga. Namun tetap saja masih bergetar dan tidak terhenti, bukan tanpa alasan.
Alas di mana ia berbaring adalah lantai dan di luar sana hujan turun bersama suara gemuruh yang lantang. Tak lama terdengar suara pintu kamar dibuka dengan gerakan lamban, seolah anginlah pelakunya, lalu kembali tertutup dengan cepat dan kejam. Untuk sesaat, kepala perempuan ini terangkat guna mengintip dan meyakinkan pikirannya tentang hal tersebut. Namun ketika pandangan mata itu menajam, Mutia melihat sosok asing yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih dengan jari berwarna kuning keemasan, berdiri tidak jauh dari tubuhnya yang masih tergeletak di lantai. Aroma wewangian yang dikenakannya begitu enak untuk dihirup, seperti campuran bunga-bungaan yang mekar dan beraroma semerbak dengan madu asli dari sarangnya. Penasaran, Mutia memaksakan diri untuk duduk. Apalagi saat ini dia tidak merasakan takut sedikit pun. Yang ada malah rasa tenang karena memiliki teman dengan wujud baik. "Siapa?" sapa Mutia yang baru mampu berdiri tetapi dalam keadaan sempoyongan. Baru selesai ia bertanya, terdengar suara keran bocor dan meneteskan air satu demi satu. Tetapi irama itu jelas terdengar, bahkan mampu mengalahkan suara erangan air hujan yang jatuh berserakan di atas atap villa. "Siapa?" tanya Mutia sekali lagi karena hanya melihat bagian belakang tubuhnya yang tampak kurus. Tiba-tiba saja petir menggelegar dengan kuatnya. Pandangan Mutia pun teralihkan pada bagian jendela yang tampak bercahaya dan terang. "Astaga!" ujar Mutia lirih dan semakin ketakutan. Setelah semua potret alam berakhir, perempuan ini kembali menatap ke arah wanita asing tersebut. Tetapi beliau sudah tidak lagi berada di hadapannya. Walau begitu, suara tapak kaki pelan yang jelas mulai mengisi rongga telinga Mutia. Tidak ingin kehilangan jejak, perempuan ini segera menyusul ke arah sumber suara. Perempuan asing membawa Mutia pada sebuah teka-teki baru di mana ia harus memecahkannya. Dengan debaran jantung yang tidak biasa, Mutia memulai langkah dan menyalakan penerangan. Ketika ruangan yang semula tampak gelap gulita menjadi terang benderang, ia menyaksikan hal aneh yang tidak terduga. Kemenyan menyala dengan sendirinya. Bunga 7 rupa bertaburan di mana-mana. Minyak wewangian di dalam wadah tampak baru saja dibuka dan tempat sesembahan terasa hangat, seolah baru saja diduduki atau ditempati oleh seseorang. Ini kenapa aneh sekali? Aku yakin di villa ini hanya ada diriku seseorang diri. Lalu siapa yang melakukan semuanya?" tanyanya heran sambil terus berpikir keras. Tak lama sebuah buku usang jatuh dan menggelinding hingga ke ujung jari kaki kanan. Ini seperti petunjuk yang sengaja diberikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bersarang di jiwanya. "Siapa kamu?" panggil Mutia dalam tanya sekali lagi. Tetapi sosok itu menghilang seperti ditelan alam. Ia benar-benar tidak muncul lagi, seakan hanya ingin menunjukkan lokasi ruang rahasia ini saja. Perasaan tidak enak kembali menyapa relung hati Mutia. Bahkan saat ini bulu-bulu halus di sekitar pundaknya berdiri dengan cepat. Khawatir akan hal buruk yang akan kembali datang, Mutia langsung berlari demi meninggalkan kamar tersebut. Seraya memeluk buku yang sudah berada di genggaman tangannya, kemudian ia masuk ke dalam kamar dan menguncinya rapat-rapat. "Tadi itu siapa? Apa di villa ini ada orang lain selain diriku dan Mas Bayu? Tapi sejak kapan dan kenapa?" tanya Mutia seraya menatap ruang kamar yang cukup lebar. Rasanya ia ingin sekali pergi keluar sana dan meninggalkan tempat ini. Sayangnya ia masih takut untuk menghadapi kenyataan di depan mata, sebab kejadian sebelumnya sudah menyisakan trauma yang mendalam dan membekas di dadanya.
Seandainya aku masih berada di alam mimpi ataupun dimensi lain, berarti akan ada luka dan ketakutan lainnya. Tidak, aku belum siap untuk mati. Tidak boleh. Mutia berkata pada diri sendiri sembari memeluk sebuah buku dengan cover berwarna hitam. Kilat menyala dari luar jendela, memperlihatkan derasnya hujan malam ini yang membuat beberapa pepohonan di sekitar kamar bergerak ke sana kemari tanpa henti. Suasana yang mencekam ini seperti roller coaster tertinggi hingga mampu menggantung nyali di ujung tali. Mutia tersesak lelah. Ia tahu harus pergi sebelum energinya habis terbuang. Meskipun begitu, sebenarnya ia tidak tahu apa yang menghukum tubuh di dalam mimpi-mimpi mengerikan saat ini. Bukan tanpa sebab, terkadang sosok yang menghampiri terlihat sangat dingin mencabut nyawanya. Tetapi di situasi berbeda, sesuatu yang misterius terkesan memberi petunjuk sembari meminta pertolongan darinya. Masih seorang diri, di dalam kebingungan, Mutia memutuskan untuk membuka buku tersebut. Matanya pun terbelalak tatkala menyaksikan gambaran sebuah keluarga beranggotakan Pak Gunawan, Ibu Fitria, dan dua anak perempuannya yaitu Ayudia dan Larasati dengan latar bermodel lawas. Tanpa sadar, sorot mata Mutia tertuju kepada Laras. Ia merasa mengenali gadis ini dan secara tiba-tiba suara pekikan histeris menggema di telinganya. Hal itu berhasil menyeret Mutia pada mimpi di mana ia melihat seorang gadis dirundung dan dibuang ke sebuah lubang besar yang berada entah di mana. Tatapannya pun menajam, mencoba untuk menganalisis keadaan. Lembar kedua terbuka, kali ini hanya ada 3 anak manusia di dalamnya. Pak Gunawan, Ibu Fitria, dan Larasati. Rupanya gambar tersebut diambil seminggu sebelum kejadian nahas yang menimpa keluarga mereka, ulah Mardi. "Di sini kamu sudah lebih besar," gumam Mutia, sembari menyentuh wajah Laras yang terlihat begitu manis dan lucu. "Tahun 1990. Mutia Anjani membaca keterangan ketika foto itu diambil. Sampai titik ini Mutia masih bingung dengan apa yang ia lihat. Hingga sebuah jam dinding lama dan terbuat dari kayu jati tertangkap kamera tepat di samping Ibu Fitria, dan kini bisa ia lihat karena berada persis di depannya. Tenggorokan Mutia terasa kering. Air liur yang ia telan malah menyakitinya bukan membasahi. Dengan langkah berat, perempuan ini berdiri untuk memastikan penglihatannya. Benar saja, tidak ada perbedaan antara hiasan jam dinding 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Mutia menyentuh jam dinding tersebut sembari memejamkan kedua matanya. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya terhisap masuk ke dalam situasi menegangkan di mana seorang gadis desa menghilang. Pencarian di hutan larangan sampai di saat para warga menyeret Larasati ke batu penumbalan dan membuangnya hidup-hidup. Mutia menjerit dalam tangisan tiada akhir. Kali ini digambarnya benar-benar jelas dan terlihat nyata. Air mata yang tak terbendung membuat Mutia meleleh lemah di tembok sudut rumah. Entah bagaimana caranya, mata itu mampu menembus kenangan Larasati ketika bermanja kepada ayah dan ibunya. Gambaran keluarga harmonis dan hangat sampai mampu membuat siapapun yang melihatnya menjadi iri hati. Sedang tersenyum dalam haru setelah penderitaan yang ia lihat, Mutia Anjani dikejutkan dengan penampilan seorang wanita muda yang sangat mengerikan. Wajahnya pucat dan rusak, tetapi di matanya tampak sekali kesedihan. Setelah itu, tiba-tiba sosok misterius membuka mulutnya lebar dan menarik cahaya berwarna merah kehitaman dari mulut Mutia. "Ah!" pekik Mutia dan rohnya kembali pada tubuh. Rupanya Larasati sengaja memancing Mutia untuk menangis karena perasaan haru, bukan takut. Dengan cara seperti ini, pikiran perempuan kota itu akan teralihkan. Setelah itu,
Dia bisa membantu Mutia agar terbebas dari genggaman tangan Pak Mardi yang telah menggunakan guna-guna ilmu tinggi untuk menyakitinya. Seandainya Laras dan ayahnya tidak kembali bangkit, atau Mutia saat ini tengah berada di luar villa di mana keluarga Gunawan telah menanamkan pagar untuk menahan ilmu jahat yang hendak menembus dan menghancurkan keluarganya, mungkin Mutia sudah tidak bernyawa. Sayangnya, Mutia sama sekali tidak mengerti tentang hal ini. Bahkan ia menilai semua makhluk yang mendekati dirinya sengaja ingin menyakiti. Padahal dengan sekuat tenaga bersama keterbatasannya, Pak Gunawan menahan serangan dari Pak Mardi karena melihat sosok putrinya yang berada di dalam tubuh Mutia. Malam itu di saat darah Mutia menetes ke tanah yang tidak diselimuti oleh rumput ketika dibersihkan oleh pedagang pasar malam, roh Pak Gunawan terpancing untuk bangun. Semua ini karena ia merasa mendapatkan panggilan dari putrinya, Laras yang sebenarnya yang juga telah tiada. Sementara Laras sendiri juga turut bangkit dengan alasan yang sama. Rupanya Mutia memiliki hari, tanggal bulan, dan jam lahir yang persis sama dengan Larasati. Setelah berhasil memutus siklus serangan yang dilayangkan sejak tengah malam tadi, Larasati terlihat mengering. Wajahnya retak, begitu juga dengan kulit tangan. Sementara Pak Gunawan yang masih sangat lemah hanya bisa menghalau agar serangan tak dapat masuk lagi. Beliau juga mencoba untuk memancing Mutia agar menjauh dari jendela. Sayangnya, antara roh Larasati dan Pak Gunawan tidak pernah bertemu. Meskipun keduanya saling merindukan dan bangkit karena ingin melindungi satu dengan lain. Hingga keduanya kembali hadir akibat ketakutan dan jalan kematian yang hampir menjerumuskan Mutia. "Mutia, kamu kenapa sih? Dari tadi berteriak terus tanpa henti." "Musingin aja," kata Bayu yang sudah terlihat tidak begitu menghargai dan peduli kepada istrinya. Yang ada malah ia merasa kesal dan jengkel akibat sikap Mutia yang dianggap kekanak-kanakan. Semua ini karena pelet ASI yang kasih layangkan selama 2 kali berturut-turut. Mas Bayu," pakik Mutia yang sudah bengkak kedua kelopak matanya sembari memeluk laki-laki yang selama ini dikenal begitu penyayang dan hangat bagi dirinya. Mutia menangis sejadi-jadinya, tetapi Bayu sama sekali tidak berusaha untuk menenangkan ataupun membalas pelukan dari perempuan yang telah menemani hidupnya selama 7 tahun terakhir. Karena terlalu terkejut, Mutia pun tidak menyadari perubahan sikap suaminya subuh ini. Yang terpenting baginya hanyalah matanya sudah terbuka lebar dan Bayu Pamungkas berada di hadapannya. Miris memang, padahal selama ini Bayu Pamungkas selalu bisa menilai apa yang terjadi kepada istrinya hanya dengan bertatap mata. Tetapi setelah terkena pelet yang akan bekerja selama 40 hari ke depan, pria tampan itu menjadi dingin dan datar terhadap Mutia. Padahal perempuan ini sudah begitu menderita dan dipenuhi dengan ketakutan. Aku tidak suka mendengar suara jeritanmu," ucap Bayu kian menyakiti Mutia dengan suara dan tatapan datar. "Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum meeting besok siang. Bisakah kamu lebih tenang? Jangan terus-menerus bersikap seperti bayi." "Mas, aku..." Mutia ingin menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya, tetapi sang suami malah bergegas berdiri lalu beranjak pergi, seolah-olah Mutia tidak lagi berarti. "Aku tidak ingin ada yang menggangguku lagi. So, please," pinta Bayu sambil menatap tanpa rasa iba. Mutia terkejut kali ini, tetapi ia tidak ingin terjadi perdebatan, bukan tanpa sebab. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan lunglai. Bahkan untuk mengangkat bibir untuk berkata-kata saja, perempuan cantik ini sudah kesulitan. "Mas," gumamnya dalam ratapan. Dari balik pintu kamar, setelah menguras wajah, mengganti pakaian dan merapikan diri, Mutia memandangi sang suami yang sedang asik bekerja.
Namun sesekali pikirannya melayang pada kejadian yang baru saja dia alami seorang diri. Jika membayangkan kembali, bulu kuduk Mutia berdiri, sungguh mengerikan dan akan menjadi kenangan buruk seumur hidupnya. Pada saat bersamaan, langkah kaki tertatih dari sosok wanita yang berjalan ke arah Mutia masih terdengar di telinganya. Bahkan ketika Bayu memindahkan kaki dan menimbulkan bunyi yang sama, membuat Mutia menjadi terkejut. Suara ketakutan yang mencuat dari mulut Mutia memancing tatapan Bayu. Pamungkas, pria itu memperhatikan sang istri dari tadi termenung menatap dirinya yang asik bekerja. Meski mata fokus Bayu kepada layar laptop, namun sesekali bola matanya bergerak ke arah Mutia. Bayu melihat sang istri seperti terpesona ke arahnya. Padahal wanita itu tengah berpikir keras. "Kamu lihat apa sih sayang?" tanya Bayu kepada sang istri. Kali ini panggilan kesayangan itu terdengar kembali. Mutia menelan air liurnya yang terasa berat, mencoba untuk menjadi Mutia Anjani seperti biasanya. "Aku sedang melihat suamiku yang lagi asik bekerja. Sampai-sampai istrinya dicuekin dari tadi," balas Mutia sambil tersenyum manja. Bayu hanya tersenyum mendengarnya. "Maaf ya sayang, aku sedang menyusun file buat dikirim besok pagi." Bayu membela diri. "Kemarilah," pintanya agar dapat membelai rambut Mutia. "Mas, kamu terlihat sangat senang berada di tempat ini," tanya Mutia sambil memaksakan senyumnya. "Iya sayang, suasana di desa ini begitu asri. Masih dikelilingi sawah di mana-mana. Udaranya juga sejuk dan sejauh mata memandang hamparan tampak hijau. Kenapa sayang? Kamu gak suka?" Bayu membalik pertanyaannya. "Suka?" Mutia berbohong demi kebahagiaan suaminya. "Suasana di desa memang sangat berbeda ya. Pasar malam kemarin juga lucu, walaupun tidak semewah Dufan. Selain itu di sini sama sekali tidak bising. Tapi aku malah lebih menyukai kota," kata Mutia yang mulai dingin memperlihatkan ketidaknyamanannya. "Mungkin karena kamu sudah terbiasa hidup di kota. Jadi ini sesuatu yang baru dan masih menyisakan kejanggalan di dalam hati." Bayu memegang tangan Mutia dengan mesra, agar istrinya tak sanggup melanjutkan perkataan jika hal itu berhubungan dengan permintaan kembali ke kota. Mutia membalas pegangan tangan suaminya sambil menatap hangat. "Iya mas," sahut Mutia sesuai dengan harapan Bayu Pamungkas. "Kita belum mengeksplor semua bagian desa loh. Katanya ada air terjun dan sungai yang jernih. Gimana kalau besok kita ke sana?" Wajah Mutia membeku. "Boleh, kayaknya seru mas." Bayu tersenyum. Dia kembali memfokuskan diri ke layar laptop miliknya dan lepaskan genggam tangan. Di hadapan Bayu, Mutia kembali termenung sembari sesekali menyeruput kopi milik suaminya. Ia mencoba mengutarakan pikirannya agar segera mendapatkan anak angkat lalu pergi dari tempat terkutuk ini. "Mas, apa kamu yakin kalau kita bisa menemukan anak angkat di sini?" Bayu terhenti dan memandang wajah Mutia. "Aku yakin bisa sayang." Mutia menghela napas, mencoba untuk menyebarkan dirinya. "Rasanya sudah cukup lama kita di sini mas. Tapi belum pernah sekalipun aku melihat wanita muda hamil ataupun mendengar suara tangisan bayi." Bayu melipat dahi, memikirkan ucapan Mutia. Ia pun baru tersadar bahwa selama berada di desa Kembang Mati, tidak satu pun di antara mereka berdua menemukan anak-anak yang bermain di sekitar villa dan juga desa. Berbeda dengan kampung sebelah, di mana ia dan Mutia sempat berhenti sejenak untuk membeli beberapa makanan di warung pinggir jalan. "Soal itu, kamu benar juga. Tapi sayang, seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau kita berdua belum benar-benar menyusuri desa ini."
Bayu terkesan optimis bahwa ia akan mendapatkan anak untuk diadopsi. Hmm, kenapa? Mutia menunjukkan kepala. Aku masih ingin anak dari rahimku sendiri. Baiklah, bagaimana kalau kita coba lagi? Tanya Bayu Pamungkas dalam goda. Apa mas? Bayu beranjak dari kursinya. Dia menarik tangan Mutia dengan lembut hingga sang istri juga bangkit dari tempat di mana ia duduk. Setelah itu, Bayu memeluk pinggang Mutia dari belakang. Perempuan itu pun seolah pasrah atas apa yang akan dilakukan oleh sang suami. Tak ingin membuang waktu, Bayu menggendong Mutia dan membawanya masuk ke dalam kamar. Sikap Bayu Pamungkas yang kembali pada jati dirinya sendiri saat ini tak lepas dari usaha Pak Gunawan yang berusaha keras untuk mengangkat pelet di bagian mata dan telinga pria tersebut. Sebab ini telah menutup keinginan terhadap Mutia sehingga menganggap perempuan itu sama seperti rekan wanita lainnya. Rupanya upaya tersebut berhasil dan Bayu Pamungkas kembali menjadi suami yang tampak hangat bagi Mutia. Tak lama, roh dari laki-laki baik itu menghilang setelah berangsur terlihat samar. Hal ini terjadi karena energi yang dikeluarkan oleh almarhum sudah mencapai puncaknya. Syukurnya, Bayu dapat kembali seperti semula dengan cepat sesuai dengan prediksi waktu yang telah beliau perhitungkan. Jika tidak, sudah pasti beliau hancur dan musnah tanpa sempat melindungi Mutia dari kejahatan manusia lainnya. Di sisi lain, Pak Mardi terlihat sangat kesal karena ruang ritualnya berantakan. Semua ini merupakan ulah Bergokusumo yang marah besar karena merasa bahwa Mardi hanya tengah mempermainkan dirinya ataupun menguji kehebatannya. Padahal, ritual ini memang terputus karena Pak Gunawan yang muncul secara tiba-tiba dan menekan aura mistis yang menyebar di dalam tubuh Bayu Pamungkas maupun Mutia Anjani. Ampun Gusti, mohon Pak Mardi sambil menyatukan kedua tangan di depan dada dan berlutut. Tampaknya ia begitu takut dengan amarah Bergokusumo yang terlihat dari banyaknya asap mengepul di kamar ritual khusus. Tempat pembakaran madat dan kemenyan meledak di tempat. Suaranya menyaring seperti tembakan beruntun yang memekakan telinga. Hati pria paruh baya itu bergetar, apalagi di saat yang sama irama gemuruh menggelegar di atas atap rumahnya. Sarimurti memekik seorang diri. Ia ketakutan dan tampak trauma dengan situasi dan kondisi semacam ini. Tak lama, ia menjerit memanggil bapaknya dan berlari ke dalam pelukan Pak Mardi. Kasih, Pak Mardi menjangkau putri kandungnya dan langsung memeluk erat. Bapak, ratap anak gadis ini dalam gigil. Kenapa jadi begini, Pak? Tenang saja, Bapak akan segera menyelesaikannya. Janji, ucap Pak Mardi sambil mengusap punggung putrinya. Sekarang, sebaiknya kamu pergi ke rumah Mbok Yati, biar Bapak bisa menyelesaikan semuanya sebelum Bergokusumo mengutuk kita semua. Iya Pak, jawab Kasih yang segera mungkin meninggalkan kediamannya. Selama ini hal yang Kasih ketahui Yati Bergokusumo adalah junjungan yang selalu melindungi mereka. Tetapi malam ini nama itu malah sangat menakutkan dan berhasil membuatnya frustasi. Sekitar pukul 3 pagi, Bayu tengah menikmati hubungan romantis antara dirinya dan istrinya. Mutia yang sejak awal tak bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya, hanya berusaha melupakan halusinasi di depan mata. Kecupan mesra didapatkan oleh Mutia. Bayu pun tampak begitu bergairah, terutama setelah Mutia dengan segap membelai tubuh suaminya hingga menaikkan keinginan untuk bercinta. Deru napas keduanya tampak menderu. Ketika Bayu terus mencumbui sang istri, tidak ada jeda, begitupun dengan Mutia yang harus membuat Bayu hilang akal. Desahan nafas menggoda dari mulut Mutia semakin membuat Bayu tidak bisa menahan keinginannya.
Bayu pun terus berupaya untuk membuat istrinya gerah. Suasana ini memacu Bayu untuk memberikan keturunan bagi kedua orang tuanya. Setelah puas bersenggama, keduanya tampak tertidur pulas. Tubuh keduanya yang polos hanya ditutupi selimut saja. Tak lama, Mutia pun menyusul Bayu yang telah tertidur pulas hingga meninggalkan suara dengkuran yang saling bersahut. Sekitar pukul 4:30 pagi, tiba-tiba Mutia terbangun. Matanya terbelalak ketika disuguhkan pada pemandangan yang baru, bukan tanpa sebab. Sebuah jurang yang dalam serta aliran sungai yang sudah mati kini berada tepat di bawah kakinya. Mutia bergidik ngeri melihat sekitar sungai yang penuh bebatuan dan juga batu-batu berukuran besar yang telah dipenuhi lumut. Ia menyadari satu hal, ketika ia tertidur, sesuatu merenggut mata dan kebebasannya. Hah? Di mana ini? Mutia mengeluh sambil menghela nafas berat. Tapi gumamnya saat menyadari sesuatu. Mutia melipat dahi memberanikan diri untuk mendekati sungai tersebut. Tiba-tiba, ia terjatuh, terduduk dan memegang mulutnya sebab ia tengah menahan teriakan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Hal ini terjadi karena berdasarkan penglihatannya, semakin ia dekat, batu-batu berukuran besar itu terlihat seperti wajah-wajah manusia yang memelas dan mencoba meminta pertolongan darinya. Astaga, apa ini? Gumam Mutia dalam tanya, tatkala para gadis berjajar di atas batu dengan tubuh polos dan telah kehilangan jantungnya. Tolong! Suara lain terdengar pilu nan miris. Pada saat yang sama, tangan kanan Mutia terasa berat. Sontak Mutia menoleh ke arah tangan kanannya. Akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Iya, Mutia berteriak cukup kencang pasca melihat wajah-wajah iblis yang telah disekap pada bagian bawah bebatuan di sisi jurang. Beberapa saat setelah Mutia berteriak dan terperanjat, terdengar suara dari sebelah kirinya. Isak tangis dari seorang gadis yang sedang kesakitan. Kasihan, Mutia memberanikan diri untuk kian mendekat dan berniat untuk menolong. Saat itu pakaian si gadis terlihat lusuh dengan rambut acak-acakan. Darah segar pun tampak kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Perempuan cantik ini pun terduduk menyingkap rambut si gadis untuk melihat wajahnya. Ah, tidak mungkin, kata Mutia dengan tangan yang bergetar hebat. Dia... Mutia mengenali wajah Laras yang telah remuk mendekati hancur. Apa yang terjadi kepadamu? Tanya Mutia dengan lugunya. Apa yang bisa aku lakukan? Mutia meneteskan air mata. Ibu, gumam Laras terdengar jelas di telinga Mutia. Rupanya Laras masih mencari ibunya bukan tanpa alasan. Setelah kematiannya, ia sudah mengetahui bahwa Pak Gunawan telah tiada akibat ulah Pak Mardi dan penduduk desa. Tetapi Laras masih sangat mengingat bahwa ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu, ia ingin Mutia mencari keberadaan ibunya dan membantu beliau supaya terlepas dari belenggu iblis berwujud manusia tersebut. Ayo, aku bantu. Kita pergi dari sini, ajak Mutia yang sudah bersiap untuk memapah Larasati. Mutia maju beberapa langkah kian mendekat dengan lengan Laras. Tetapi sosok iblis yang terkungkung di dalam batu di bawah jurang menjadi pemandangan lain yang membuat Mutia terdiam. Untungnya, kedua mata iblis tersebut tertutup rapi. Hal ini membuatnya sedikit berani untuk melanjutkan niat demi membebaskan Larasati. Tak dapat dipungkiri, wujud makhluk tanpa beban tersebut tampak mengerikan. Disambut dengan wajah menyerupai serigala, dilengkapi gigi taring yang terlihat menyala. Saking terkejut dan takutnya, suara Mutia menghilang. Udara subuh menjalar ke seluruh tubuh mendinginkan darah di sekujur tubuhnya.
Pada detik ini Mutia sangat takut jika iblis itu bangkit dan menyakiti dirinya, seperti kisah-kisah film horor yang pernah ia lihat. Apalagi Mutia pernah membaca mengenai kisah pengorbanan darah gadis belia demi para iblis berupa sesembahan. "Hei, ayo bangun!" panggil Mutia karena Larasati sudah tidak bergerak lagi. "Siapa namamu? Kita harus segera pergi dari tempat ini sebelum iblis membuka matanya," bisik Mutia dan suaranya terdengar bergetar. Tak sesuai harapan, gadis yang kini disentuh setelah kehilangan nyawanya. Mutia memeriksa dengan teliti dan hati-hati. Tak lama wajah penuh sesal membingkai mukanya. "Astaga, Tuhan, kenapa?" tanyanya lirih pada diri sendiri. Tiba-tiba jari tangan Mutia kembali mengeluarkan darah meski sebelumnya sudah mengering akibat tertusuk pin mutiara di pasar malam. Terkejut, perempuan ini pun mencoba untuk menghapus dan menghisapnya agar tidak tumpah. Akan tetapi, usahanya sia-sia. Darah itu justru semakin banyak keluar dan mengalir deras hingga membasahi tanah. Sejurus kemudian sebuah tulang tangan milik iblis bernama Bergokusumo ini bergerak di depan Mutia. Tangan ini tiba-tiba menyeruak keluar dari bawah batu sembari menggenggam jantung yang masih segar dan berdetak. Semua berteriak sekencangnya dan terbangun tersentak dengan napasnya yang tersengal-sengal. Perempuan ini mencoba untuk tidak berteriak dan menenangkan diri dengan menatap suaminya. Tetapi harapan Mutia kandas. Bukan tanpa alasan, wajah dan tubuh Bayu berubah menjadi sosok gadis bernama Laras yang menjadi korban terakhir di desa Kembang Mati dengan wajah mengerikan dan kedua mata yang terbuka lebar. Sontak hal itu membuatnya keluar dari dalam selimut dan kian menjauh. Sambil melilit tubuh dengan kain sarung, Mutia meninggalkan kamar tidurnya ke ruang tengah di mana Bayu Pamungkas biasanya menghabiskan waktu dengan bekerja. "Mas!" pakiknya kembali seperti orang gila. Sementara sebagian wajah itu telah basah karena air mata. "Mas!" Suara dari mulut Mutia terdengar semakin kencang, disambut dengan isak tangis yang tiada akhir. Benar saja, ia melihat Bayu tengah duduk di ruang tersebut. Tetapi wajah pria itu lebih pucat daripada biasanya. Tak peduli, perempuan kota itu terus mendekati suaminya untuk berkeluh kesah sebab ia ingin menghentikan segala rencana dan keluar dari perkampungan ini. "Mas," kata Mutia yang kini tengah berdiri di hadapan suaminya. "Sayang, kamu kenapa lagi?" Suara Bayu Pamungkas terdengar dari arah yang lain, yaitu kamar tidur. "Tidak baik berteriak seperti itu. Dan parahnya lagi, kamu sudah melakukan sejak tadi." Bayu terkesan marah kali ini akan sikap istrinya. Suara Bayu Pamungkas yang asli membuat Mutia terheran sekaligus terdiam. Seketika ia membalik arah untuk memastikan pendengarannya. Rupanya pria yang berada di hadapannya dengan jarak yang cukup jauh memang suaminya. Hal ini diyakini setelah pria tersebut menghidupkan lampu ruang tengah. "Mas," gumam perempuan cantik tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. "Sebaiknya kamu istirahat, sayang. Kamu sangat aneh malam ini." Bayu menyambung perkataannya, lalu memutuskan untuk meninggalkan Mutia dengan wajah kesal. Ketika punggung suaminya masih tampak jelas, Mutia memutuskan untuk kembali berbalik arah. Tangisnya kian pecah setelah mengetahui bahwa seseorang yang sempat ia sapa beberapa saat tadi bukanlah suaminya. "Astaga!" Mutia meletakkan tangan kanan di dahi dan memijatnya. Takut, perempuan ini segera menyusul Bayu Pamungkas ke dalam kamar. Subuh ke arah pagi, Mutia tampak menggigil hebat sebab suhu tubuhnya meningkat drastis. Kali ini ia tidak bisa membuka mata akibat demam yang terlalu tinggi tersebut.
Sedangkan jauh di dalam gendang telinga, ia masih mendengar suara Laras yang tersakiti. Tolong Laras, Paman, Mas, Pak De, tolong. Suara ratapan gadis bernama Laras tersebut terus saja muncul di telinga Mutia, seperti kepakan sayap nyamuk dan begitu menyiksa. Bayu menyiapkan kompres air hangat untuk sang istri guna menurunkan suhu tubuhnya. Astaga, hampir 40 derajat. Katanya ketika angka telah tertera pada termometer yang sudah ia selipkan di antara ketiak sang istri. Khawatir, Bayu segera mengambil telepon untuk meminta penjaga villa datang. Tak lama kemudian, pria itu muncul dan Bayu segera menghampirinya. Pak, apa ada dokter di sekitar sini? Waduh, kalau dokter nggak ada mas. Di sini adanya bidan. Kalau mau cari dokter ke kampung sebelah, jawab penjaga villa tersebut. Itu pun di ujung kampung kedua, lumayan jauh. Ada apa ya? Kampung sebelah, ke arah mana pak? Tanya Bayu tampak sangat ingin tahu karena ia memang membutuhkannya. Masnya ke arah jalan keluar desa, habis itu belok ke kanan. Nah, nanti ada gapura besar yang perbatasan, masuk aja. Di sana juga ada puskesmas mas. Beber penjaga villa tersebut. Oke pak, saya boleh minta tolong jagain villa ini dulu. Istri saya sedang sakit. Pinta Bayu sambil menatap dalam. Baik mas, jawab penjaga villa itu. Tapi kenapa nggak saya saja yang pergi dan mencarinya? Nggak apa-apa mang, saya ingin memastikan dan membawanya ke sini. Kalau bisa, ajak aja istrinya mamang buat menemani Mutia di dalam kamar. Oh, ya sudah kalau begitu. Saya tak pulang dulu sebentar. Si penjaga villa sempat terdiam sejenak untuk berpikir. Ia heran dengan pola dan pikiran Bayu Pamungkas. Mengapa tidak langsung membawa nyonya saja? Tanyanya heran pada diri sendiri. Iya mang. Keduanya melangkah saling berbalik arah. Sama seperti Mutia, Bayu Pamungkas juga telah kacau tanpa ia sadari. Hanya saja, serangan yang menerpa Bayu tidak seberat Mutia, bahkan cobaan tersebut bisa dikatakan nikmat. Sayang, aku akan mencari dokter dulu di kampung sebelah. Aku janji akan pulang cepat. Pamit Bayu kepada Mutia yang hanya terdiam. Kamu makan obat seadanya dulu ya. Bayu membantu istrinya untuk duduk dan meneguk pil penurun panas. Tuan, sapa si penjaga villa bersama istrinya. Oh iya, silakan masuk. Tolong jaga Mutia sebentar ya bu. Iya tuan. Bibi duduk di sisi Mutia dan membantu untuk mengompres. Tak lama kemudian, Mutia tertidur akibat pengaruh obat yang diminum. Melihat istrinya sudah tidak lagi menggigil, pria tampan ini segera mengambil kunci mobil dan meminta bantuan kepada penjaga villa untuk membukakan garasi. Selanjutnya Bayu segera memundurkan mobil dan memacu kendaraannya membelah jalanan desa. Pada waktu yang sama, Kasih membacakan mantra ASI sembari membayangkan wajah Bayu Pamungkas. Asap diterbangkan bersama angin, lalu secara goib menghampiri dan mengelilingi wajah pria itu. Ketika sedang menyetir di antara persawahan, tanpa sengaja Bayu melihat Kasih tengah berdiri di muka pintu pendopo milik Pak Mardi. Dari dalam mobil tampak jelas bahwa gadis itu sedang menunggu seseorang. Cemburu, pria kota ini langsung turun dan bertanya tentang keberadaan pikirannya. Mas, Sapa Kasih sambil tersenyum dan kembali membacakan mantra tanpa suara. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bayu sambil memasang wajah marah. Duh, bukannya kita sudah janjian untuk bertemu mas? Kata Kasih dengan suaranya nan manja.
Hati Bayu langsung berdesir hebat. Seperti telah terkena hasutan setan, pria ini melupakan Mutia dan segala yang dibutuhkan oleh istrinya. "Mas Bayu, kasih kira Mas gak jadi kesini," ucapnya sambil menarik tangan Bayu Pamungkas ke dalam pondok. "Mana mungkin aku seperti itu," jawabnya bersama tatapan kosong. Kasih mengajak Bayu duduk di dalam pondok yang telah dilapisi dengan tikar pandan. "Ini Mas," gadis itu kembali memberikan secangkir kopi dan juga makanan kepada Bayu. Sayang, pria ini masih belum mengetahui bahwa makanan dan minuman tersebut sudah dicampi-campi. "Mas Bayu mau kemana? Kok bawa mobil dan terlihat tergesa-gesa?" tanya Kasih mulai menyelidiki. "Aku..." Pikiran Bayu menghilang dan hanya mengingat tentang Kasih semata. "Tentu saja, aku mau ke sini dan bertemu denganmu, Kasih." "Mas Bayu, bisa aja." Pipi Kasih memerah, menyukai jawaban dari pria idamannya. "Aku sudah tidak sabar untuk melihat wajahmu, Kasih." Tangan Bayu mulai berani memegang pipi dan bibir Kasih, sedangkan Kasih tidak menolak akan sentuhan dari Bayu Pamungkas. Yang ada malah Kasih berbalik mencium tangan Bayu hingga perasaan pria tersebut kembali menyala. Tak ingin membuang waktu dan kesempatan emas, Kasih memberanikan diri untuk mendekatkan wajahnya ke arah Bayu. Hidung keduanya bersentuhan dan Bayu bisa merasakan desahan nafas dari kembang desa itu. Di tempat yang berbeda, suhu tubuh Mutia kembali tinggi. Ia pun terbangun bersama keterkejutan. Meskipun ada bibi yang menenangkan, tetapi Mutia hanya menginginkan suaminya. "Tenang ya Nyonya, Tuan hanya sedang mencari dokter. Sebentar lagi juga pasti akan datang." Bibi berusaha untuk menenangkan Mutia. "Bagaimana kalau Bibi buatkan bubur?" tanyanya dengan suara yang lembut. Mutia mengangguk, mencoba untuk menghargai setiap kebaikannya diberikan kepada dirinya. "Makasih ya Bi." Setelah hanya tinggal seorang diri, Mutia menguatkan tubuh untuk berdiri agar bisa menyingkap kain gorden, supaya cahaya matahari benar-benar bisa masuk secara penuh demi menerangi ruangan ini. Namun ketika ia baru saja berdiri di atas kedua kakinya sendiri, gendang telinga terasa hampa dan pandangannya kian menjauh. Di sela kebingungan, Mutia melihat sosok asing dengan wujud menyeramkan berdiri di sudut kamar. Makhluk itu sangat kacau dengan rambut panjang yang tidak terawat dan terurai begitu saja, serta baju lusuh penuh darah kering. Ketika menatap ke bawah, kedua kaki perempuan tersebut tampak pucat. Mutia semakin gemetar, tetapi tubuhnya tidak mampu untuk digerakkan. Apalagi ketika makhluk tersebut memperlihatkan cahaya mata berwarna merah menyala dan juga rahang bawah yang bergeser hingga miring ke samping hingga 90 derajat. Jantung Mutia terpukul mundur. Perempuan ini ingin berlari, tetapi sosok itu mulai membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. "Selamatkan dia!" Suara tipis terdengar begitu jelas di telinga perempuan kota itu. Pada saat yang bersamaan, beberapa hewan berjaring menyerang sosok astral tersebut. Guna menghentikan petunjuk yang ia berikan dengan cara mengoyak mulut, sampai-sampai rahang bawahnya terbuka dan lidahnya menjulur ke bawah. Sontak, Mutia segera menutup kedua matanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat kejadian malaikat tersebut. Hanya saja, suara bersama angin itu kembali terdengar dan mengatakan, "Selamatkan dia." Ini merupakan kalimat kedua yang keluar dari mulut makhluk itu. Sesaat setelah itu, sosok mengerikan menghilang. Mutia terduduk di lantai. Sesaat setelah tubuhnya meleleh di tembok kamar. "Selamatkan dia? Siapa?" tanyanya sambil berpikir keras. "Mas Bayu, sudah sampai di mana dia?"
Aku tidak sanggup lagi berada di tempat ini. Perempuan ini merangkak menuju ke arah meja sudut untuk menjangkau telepon genggam miliknya. Sementara itu di pondok sawah milik Pak Mardi, Bayu sedang menikmati setiap sentuhan bibir antara dirinya dengan kasih. Bahkan tangan Bayu sudah berani menyentuh bagian sensitif dari kembang desa itu. Ketika mereka hendak melepas gairah yang telah menumpuk, tiba-tiba gawai milik Bayu Pamungkas berbunyi. Sontak, pikiran Bayu teralihkan dan kembali pada dirinya sendiri. Apalagi ketika panggilan berulang tersebut memperlihatkan identitas yang ia beri nama sayang sebagai simbol rasa cinta dan kasihnya terhadap Mutia. Bayu mendongak, dahinya melipat akibat kebingungan. Di dalam hati ia bertanya, sedang di mana dirinya saat ini? Kemudian Kasih mencoba untuk memberikan sentuhan manis berikutnya. Tetapi Bayu menolak dan langsung berlari pergi begitu saja. Berulang kali gadis itu memanggil namanya, tetapi pria itu tidak menghiraukan sama sekali. Kesal, gadis cantik tersebut membanting segala membanting segala yang ada dan mengeluarkan sumpah serapah dengan mengatakan bahwa Bayu Pamungkas harus menjadi miliknya. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.